Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alfadilah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Yang pertama, perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum, alam, dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif. Maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa al-Khawarizmi. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial lebih disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dalam masyarakat yang semula dianggap sebagai suatu yang konstan, misalnya transaksi usaha yang akan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan dalam masyarakat. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia dari sejak zaman prasejarah. Keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditemukan pada zaman kerajaan Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi, Fir'aun Mesir, dan kode-kode Hammurabi pada tahun 2250 sebelum Masehi. Sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, Syria Utara. Kecuali seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica, Geometry et Proportionality atau A Review of Arithmetic, Geometry and Proportions. Dalam buku tersebut, ia memberikan penjelasan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar atau ledger, dan memorandum. Hendrickson dalam buku Accounting Theory menulis kutipan ini ia anggapan bahwa sumbangan Arab terhadap perkembangan disiplin akuntansi sangat besar. Dapat kita catat bahwa penggunaan angka Arab mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu akuntansi. Artinya, besar kemungkinan bahwa dalam peradaban Arab sudah ada metode pencatatan akuntansi. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah. Sejalan dengan mulai diberlakukannya ketentuan transparansi bagi perbankan syariah, selama tahun laporan telah dilakukan pertemuan dengan pihak Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan ditindaklanjuti dengan pemberian materi yang diperlukan pada pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh IAI kepada para akuntan publik Indonesia dalam rangka memberi pemahaman mengenai proses pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan tersebut yang mulai berlaku untuk laporan keuangan tahun buku 2006. Dalam upaya untuk mendorong tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam dan pengembangan produk yang selaras antara aspek syariah dan kehatian,
kehati-hatian. Pada tahun laporan telah dilakukan pembahasan bersama pihak terkait di dalam Komite Akuntansi Syariah, di mana Bank Indonesia sebagai salah satu anggotanya bersama IAI dan pihak lainnya. Selanjutnya, prosedur dan istilah yang digunakan. Prosedur yang harus dilakukan, yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi, kemudian transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya, penerimaan dan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasannya yang memadai di sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Tidak memberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup koreksi atas transaksi yang telah dicatat. Tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang setiap, tetapi harus diganti. Jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Saldo diperoleh dari selisih. Laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail dan memuat informasi penting. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al-Khatib harus menjelaskan seluruh informasi barang secara detail dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Laporan tahunan yang disusun Al-Khatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Dewan Pusat. Selanjutnya, dihubungkan dengan prosedur tersebut, terdapat beberapa istilah sebagai berikut. Al-Jaridah, yaitu buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Yang kedua, daftar al-Yaumiyah, yaitu buku harian atau dalam bahasa Persia dikenal dengan nama Rusnama. Yang ketiga, laporan keuangan. Beberapa jenis laporan keuangan seperti Al-Khidmah, Al-Jami'ah, perhitungan dan pelaporan zakat. Selanjutnya, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah karena adanya interaksi antara Luca Pacioli dan pedagang Arab yang memunculkan dugaan mengenai konsep double entry. Bukti-bukti dan istilah yang dilakukan Pacioli juga sama dengan para pedagang Arab. Hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam, contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.